Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Amelia Hasana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 06 02 12 82 53 00 30. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kuliner Nusantara, kekayaan yang perlu dibanggakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah retorika yang diampu oleh Ibu Ernalida SPD MPhD PhD dan Ibu Halidatun Nuzula SPD MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo mari kita bahas mengenai kuliner Nusantara, kekayaan yang perlu dibanggakan. Kuliner, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu terkenal dengan kekayaan budayanya. Salah satu kekayaan budaya yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita adalah kuliner Nusantara. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan khasnya masing-masing yang berbeda-beda, seperti bahan, rasa, dan juga teknik memasaknya juga berbeda-beda. Misalnya nih, seperti di Sumatera Selatan ada pempek, di Sumatera Barat ada rendang, di Papua itu ada papeda. Nah, dari makanan-makanan itu kita mengetahui kan kalau dari segi bahan, rasa, dan juga teknik memasaknya itu berbeda-beda. Nah, kekayaan ini bukan hanya tentang enak atau tidak enaknya suatu makanan, tetapi tentang identitas bangsa, ketahanan ekonomi, dan juga citra Indonesia di mata dunia. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah kuliner Nusantara ini benar-benar layak untuk dibanggakan, kita perlu melihat data. Menurut sensus penduduk pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Setiap suku bangsa ini memiliki ciri khas kuliner yang kuat. Nah, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa kuliner Nusantara sebagai wujud keberagaman budaya Indonesia yang perlu untuk kita hargai, pahami, dan banggakan. Selanjutnya yaitu pengakuan dunia terhadap kuliner Nusantara. Nah, teman-teman tahu tidak kalau kuliner Nusantara ini mendapat pengakuan di tingkat internasional, terbukti dari jajak pendapat CNN Travel yang berjudul World 50 Most Delicious Foods yang pada tahun 2011 yang menobatkan rendang, makanan Sumatera Barat, sebagai makanan terenak di dunia, sedangkan nasi goreng berada di urutan kedua. Nah, cita rasa kuliner Nusantara ini ternyata bukan hanya mengikat lidah Indonesia, masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dihargai oleh masyarakat dunia, teman-teman. Nah, prestasi dari rendang ini dapat menjadi bukti kalau kuliner Nusantara itu bisa bersaing di tingkat internasional. Selanjutnya, kontribusi kuliner terhadap ekonomi. Nah, dari sisi ekonomi, kuliner ini memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, subsektor kuliner menyumbang sekitar lebih dari 40% terhadap total penduduk domestik bruto ekonomi kreatif Indonesia. Pada tahun 2020, kontribusi ekonomi kreatif dari sektor kuliner mencapai triliunan rupiah, teman-teman. Nah, selain itu, kuliner Nusantara ini dapat menjadi daya tarik wisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga menyerap tenaga kerja. Selanjutnya yaitu alasan kuliner Nusantara harus dibanggakan. Dan kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kita harus membanggakan kuliner Nusantara? Nah, dari sini jawabannya yaitu yang pertama, karena kuliner Nusantara merupakan bagian dari identitas nasional yang harus kita banggakan karena mencerminkan sejarah,
budaya dan nilai-nilai suku masyarakat. Yang kedua yaitu karena keunikan dan keberagaman cita rasa kuliner Nusantara itu dapat menjadi modal penting dalam persaingan global, teman-teman. Karena cita rasa kuliner Nusantara ini dapat menjadi pembeda, Pak. Karena rasa, bahan, dan juga teknik memasaknya yang beragam sehingga memiliki karakter yang kuat. Yang ketiga yaitu peran kuliner sangat besar terhadap ekonomi dan juga pariwisata seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang keempat yaitu kuliner memiliki daya tarik yang sangat kuat dalam diplomasi budaya. Selanjutnya, tantangan dan ancaman. Selain memiliki potensi tadi, kuliner Nusantara memiliki tantangan dan ancaman, yaitu yang pertama, globalisasi dan dominasi makanan cepat saji. Nah, kebanyakan generasi muda zaman sekarang itu lebih memilih makanan cepat saji karena dianggap lebih cepat dan mudah daripada makanan tradisional yang prosesnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua yaitu modernisasi gaya hidup. Nah, gaya hidup yang sekarang itu terkesan lebih praktis ya daripada zaman dulu. Mereka lebih memilih makanan seperti yang tadi, makanan cepat saji daripada makanan tradisional. Yang ketiga yaitu minimnya regenerasi pelaku usaha tradisional. Nah, zaman sekarang itu lebih sedikit orang-orang yang berbisnis dengan makanan tradisional. Mereka lebih memilih makanan modern yang terkesan lebih menarik. Yang kelima yang keempat yaitu hilangnya bahan pangan lokal. Nah, ini sangat penting dalam menjaga keaslian cita rasa pada makanan tradisional. Maka dari itu kita harus lebih bisa menjaga bahan pangan lokal ini. Yang kelima yaitu kurangnya dokumentasi resep tradisional. Nah, ini terjadi karena kebanyakan generasi tua itu sudah lupa akan resep-resep tradisional yang sehingga sulit untuk mendokumentasikan ataupun mewariskannya ke generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu selain ada tantangan dan ancaman tadi, kita juga bisa menjaga pelestarian dan penguatan kuliner Nusantara, teman-teman. Yang pertama, kita harus mendorong generasi untuk lebih mengonsumsi makanan tradisional dan juga memperkenalkan makanan tradisional. Yang kedua, kita harus mendukung pelaku UMKM kuliner lokal. Yang ketiga, kita bisa meminta pemerintah daerah dan juga lembaga pendidikan untuk lebih serius dalam memasukkan kuliner dalam pengembangan budaya dan pendidikan. Yang keempat yaitu mengajak masyarakat untuk mendokumentasikan resep dan informasi mengenai makanan khas daerah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk bisa menjaga kelestarian daripada makanan tersebut. Yang kelima yaitu promosi melalui pariwisata dan diplomasi harus ditingkatkan. Nah, kita sudah berada di ujung pembahasan, teman-teman. Dari pembahasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kuliner Nusantara itu merupakan warisan budaya yang lahir dari keragaman suku, sejarah, dan kekayaan alam Indonesia. Keberagaman rasa dan pengakuannya di tingkat internasional ini menjadi bukti kalau kuliner Nusantara layak untuk dibanggakan. Selain menjadi identitas bangsa, kuliner ini juga berperan sangat penting bagi ekonomi dan juga pariwisata. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih menghargai, mencintai, melestarikan dan membanggakan kuliner Nusantara
agar tidak punah, dan juga kita seharusnya tidak hanya menikmati tetapi juga melestarikan kekayaan kuliner Nusantara ini. Baiklah, itu saja